Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan manajemen mutu terpadu. Di minggu ini kita akan membahas komponen dari strategi kualitas. Di minggu yang lalu kan kita sempat membahas mengenai beberapa komponen mengenai strategi mutu atau strategi kualitas, di mana di dalam komponen strategi mutu itu terdapat yang namanya principle of quality atau prinsip-prinsip dari manajemen mutu atau prinsip-prinsip dari kualitas, di mana salah satu prinsipnya adalah continuous improvement. Nah, yang akan kita bahas di minggu ini itu adalah continuous improvement. Teman-teman bisa lihat di dalam slide bahwa continuous improvement itu merupakan sebuah proses perbaikan secara berkelanjutan. Jadi yang harus diingat dan harus dipahami oleh teman-teman semuanya bahwasanya continuous improvement ini bukan sebuah hasil, ini bukan sebuah tujuan akhir, tapi ini adalah sebuah proses yang harus berjalan di dalam sebuah perusahaan, di mana proses ini mendorong sebuah perbaikan yang secara berkelanjutan. Jadi apabila hasilnya pun telah dicapai dari proses perbaikan, ini pun nggak akan berhenti, tapi akan terus berputar dan akan terus diarahkan pada sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi istilahnya bahasanya mungkin sustainable improvement, jadi berkelanjutan. Nah, kemudian prosesnya itu seperti apa? Nah, prosesnya itu teman-teman bisa lihat di dalam slide selanjutnya. Ada 4 proses besar di situ, dimana kalau teman-teman amati sebuah proses itu saling berkaitan satu sama lain dan membentuk sebuah lingkaran keempat proses tersebut. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa ini berkelanjutan, karena dari tahapan pertama, tahapan kedua, ketiga, keempat, dan muter terus balik lagi ke tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terus seperti itu akan diarahkan pada sebuah proses perbaikan yang terus menerus itu. Nah, keempat tahapan itu yang pertama adalah plan, kemudian yang kedua adalah do, yang ketiga adalah check, yang keempat adalah action, atau biasanya kita kenal dengan singkatan PDCA atau PDCA. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Di bagian plan, pada tahapan ini susun sebuah perencanaan sektor mana yang menjadi sasaran perbaikan. Jadi dalam proses perencanaan perbaikan secara terus-menerus ini, tahap yang pertama ini kita harus merencanakan sektor mana yang akan kita perbaiki. Berarti kalau begitu pada tahapan ini sudah ada proses yang namanya identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus melakukan identifikasi masalah yang tepat, yang benar-benar masalah itu merupakan masalah-masalah yang istilahnya kalau dalam bahasa manajemen merupakan critical point atau istilahnya poin kritis yang benar-benar dihadapi oleh perusahaan. Nah, di dalam menemukan masalah ini ada beberapa alat, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mengenal diagram fishbone atau istilahnya diagram tulang ikan. Nah, minggu depan itu akan secara spesifik saya bahas. Tapi nanti di dalam pertemuan kali ini, nanti di akhir pertemuan nanti saya juga akan kasih semacam artikel research, artikel penelitian. Teman-teman nanti bisa baca artikel tersebut. Di situ ada menerangkan mengenai diagram fishbone juga. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, jadi di tahapan plan ini, kembali lagi ke tahapan plannya, perencanaan ini, jadi setelah identifikasi masalah itu ditemukan, masalahnya itu apa, critical point-nya itu apa, kemudian susun sebuah perencanaan bagaimana cara melakukan perbaikannya itu. Nah, setelah tersusun rencana, kemudian masuk tahapan yang selanjutnya, do. Jadi
kita laksanakan perbaikan atas masalah tersebut. Nah, tentu di sini ini apa solusi apa? Nah, solusi apa itu kan sebenarnya sudah masuk di tahapan plan tadi. Plan tadi selain identifikasi masalah, kita juga merencanakan. Nah, perencanaan atas perbaikan masalah ini kan sebenarnya di tahapan plan ini kan sudah disertai dengan solusi. Nah, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu do. Nah, lakukan perbaikan. Jalankan solusi yang sudah dirumuskan di tahapan plan tadi. Nah, kemudian nanti masuk tahap yang ketiga yaitu adalah cek. Nah, di tahapan ini periksa apakah kegiatan perbaikan berjalan lancar. Kalau lancar, teruskan pada tahapan selanjutnya nanti. Jadi, kalau lancar ya terus saja, terus lakukan, biarkan proses perbaikan itu berjalan terus gitu. Nah, kalau misalkan belum lancar, pada bagian apa atau pada bagian mana yang membuat proses perbaikan itu atau solusi itu tidak berjalan lancar. Identifikasi lagi mana yang tidak berjalan lancar di situ. Nah, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, tahapan keempat yaitu adalah action. Action ini lakukan perbaikan pada bagian yang tidak lancar tadi. Jadi setelah kita identifikasi, setelah kita cek tadi ada bagian yang membuat proses perbaikan atau istilahnya solusi itu tidak lancar, ya kita perbaiki bagian itu gitu. Kemudian kalau misalkan semuanya berjalan lancar, ya terus lakukan, amati proses perbaikan ini, dan yang paling penting adalah rekap data dari proses perbaikan. Teman-teman harus punya data dari rekapan proses dari setiap proses perbaikan itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan semua berjalan lancar kalau semua berjalan lancar, Anda punya datanya, kemudian Anda bisa baca data itu, kemudian data itu coba didiskusikan, kemudian diamati lagi. Nah, setelah diamati disimpulkan, akan ketemu pada bagian mana lagi yang kira-kira belum optimal. Nah, ketika ketemu belum optimal, ya kita lakukan perencanaan lagi untuk menemukan sebuah solusi untuk mengatasi bagian mana yang tidak optimal. Kalau misalkan ternyata bagian-bagian semuanya sudah optimal, Pak. Ya, di tahapan yang masuk tahapan lagi yang plan tadi, setelah action masuk plan lagi. Nah, itu ya kita optimalkan lagi gitu. Karena ini namanya adalah continuous improvement. Bertumbuh secara terus-menerus, perbaikan secara terus-menerus. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah tahapan-tahapan dari sebuah proses continuous improvement. Teman-teman bisa lihat di slide selanjutnya, contoh kasus proses continuous improvement ini bisa ditengok dari pengalaman KFC. Teman-teman tentu semua tahu ya KFC itu apa. Kentucky Fried Chicken ini merupakan salah satu perusahaan makanan cepat saji yang terkemuka di dunia, di mana kita mengenal produk utama dari perusahaan ini adalah ayam goreng. Namun demikian, di masa ini kita sering mendapati bahwa di gerai-gerai KFC, selain berjualan ayam, mereka juga berjualan CD musik dengan sistem bundling. Jadi dijual bersamaan dengan produk utamanya yaitu ayam goreng. Ini kan sebuah fakta yang awalnya mungkin kita melihatnya unik ya, sangat unik sekali gitu. Mengapa demikian? Karena kan kita tahu bahwa ini adalah restoran ayam goreng, tapi kok jualan CD musik gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya doesn't make sense gitu istilahnya. Ini tidak umum gitu, karena ini restoran tapi dia jualan ayam gitu. Ini yang sesuatu yang tidak umum. Nah, tapi proses KFC memutuskan dia berjualan CD musik ini adalah salah satu contoh kasus continuous improvement, di mana ketika itu dia mencoba mengidentifikasi bahwasanya
dia tidak mungkin hanya berjualan ayam dan lain sebagainya, tidak hanya berjualan ayam, berjualan kentang goreng atau saus dan lain sebagainya itu, dia harus ada yang namanya proses continuous improvement. Nah, makanya kemudian dia identifikasi bahwasanya orang-orang yang datang ke KFC itu sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas, kemudian yang sebagian besar dari kalangan menengah ke atas itu bisa dikatakan ya hampir sebagian besar adalah anak-anak muda. Nah, dia lihat anak-anak muda ini, apa yang cocok dengan anak-anak muda ini. Nah, culture atau budaya yang ketika itu dilihat sama dia bahwa anak-anak muda itu cenderung cocok dengan musik. Nah, di satu sisi kita lihat bahwasanya penjualan CD musik ketika itu sedang mengalami penurunan. Beberapa toko-toko kaset kan juga banyak yang tutup. Akhirnya kemudian KFC berinisiatif untuk menggandeng beberapa musisi-musisi besar di Indonesia, ya sebut saja misalnya kayak Slank, Kotak dan lain sebagainya itu. Nah, mereka kemudian berjualan CD musik karena mereka melihatnya bahwa satu sisi memang konsumen mereka sebagian besar adalah anak muda, dan anak muda ini budaya yang paling dekat dengan anak muda ya musik. Nah, makanya si anak muda nanti ketika datang ke gerai KFC, dia tidak hanya tidak hanya menikmati ayam goreng, tapi dia juga bisa mendapatkan musik-musik yang sesuai dengan selera mereka. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi luar biasa itu penjualan dari KFC kemudian. Karena di KFC ini kan melakukan sebuah proses continuous improvement. Jadi ketika seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa proses dia memutuskan untuk jualan CD musik itu bukan sesuatu yang istilahnya ujuk-ujuk gitu. Tapi dia melalui proses plan terlebih dahulu. Dia identifikasi masalah, dia lihat betul data konsumen mereka, kemudian dia coba amati bagaimana perilaku konsumen mereka dan lain sebagainya, kemudian akhirnya memutuskan ketika itu ya kita jualan CD musik. Nah, kemudian dia pada tahap tahapan dia lakukan berjualan musik, kemudian pada tahapan cek, kemudian dia coba cek lagi bagaimana penjualan CD musik yang yang terjual di dalam gerai-gerai KFC, dia amati. Nah, kemudian masuk ke tahapan action. Nah, pada tahapan action ini dia sudah punya data mana sih CD musik yang laris di kalangan konsumen mereka. Nah, pada akhirnya tahapan plan lagi, masuk tahapan plan itu mereka kemudian melakukan istilahnya sorting gitu. Ya, tidak semua musisi bisa berjualan musik di KFC, tapi dia sudah punya data itu konsumen saya itu sebagian besar suka musik ini. Makanya musik-musik CD musik yang terjual di KFC pun lebih cenderung selektif. Dia tidak jualan semua CD musik dari semua musisi, tapi ya musisi-musisi yang menurut mereka itu cocok, musik-musik yang cocok dengan selera konsumen dari KFC. Dan proses itu berkelanjutan secara terus-menerus sampai dengan hari ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proses continuous improvement. Ada banyak contoh lagi kalau misalkan teman-teman amati dari beberapa perusahaan besar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses menemukan sebuah masalah? Nah, ini kan sempat saya singgung bahwasanya menemukan sebuah masalah seperti KFC tadi, sampai dengan dia memutuskan untuk berjualan musik itu tadi, itu kan bukan sebuah proses yang menurut saya ujuk-ujuk, tapi melalui sebuah proses yang sistematis dan terstruktur gitu. Nah, bagaimana caranya? Minggu depan saya akan coba bahas, teman-teman. Salah satunya dengan menggunakan diagram tulang ikan. Ini yang sudah saya sebutkan di depan tadi, diagram fishbone. Nah, ini diagram fishbone ini salah satu diagram yang biasanya atau seringkali digunakan oleh beberapa perusahaan untuk menemukan masalah yang terjadi di dalam perusahaan. Nah,
menyambung dari yang saya sampaikan, sempat saya singgung di awal tadi tentang artikel. Jadi saya akan bagikan semacam artikel penelitian ke teman-teman semuanya, di mana artikel penelitian ini bertema mengenai continuous improvement. Teman-teman nanti baca artikel tersebut, kemudian tugas teman-teman itu meresum artikel tersebut. Jadi ini juga penting sebenarnya. Di setiap sesi ini, kemungkinan besar di setiap sesi ke depan saya akan sering bagikan artikel-artikel riset seperti ini. Jadi teman-teman kan sekarang sudah semester 7 ya, semester 7. Jadi teman-teman saya harap ketika sering baca artikel penelitian seperti ini akan sering dapat insight, akan sering dapat dapat ilham mengenai tema-tema penelitian atau tema-tema skripsi yang akan Anda lakukan di beberapa semester berikutnya gitu. Karena yang perlu saya tekankan ke teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa ini, manajemen zakat dan wakaf ini, rootnya, akarnya itu adalah ilmu manajemen. Teman-teman ini ilmu manajemen loh. Jadi makanya teman-teman itu gelarnya adalah sarjana ekonomi, SE. Makanya saya minta kepada teman-teman untuk mempelajari beberapa teori-teori soal manajemen seperti halnya hari ini gitu, tentang continuous improvement. Dan semestinya teman-teman itu ketika melakukan skripsi nanti tema-temanya ya tema-tema seperti ini, kayak bagaimana continuous improvement di beberapa perusahaan, atau kalau misalkan Anda mau tarik bagaimana continuous improvement di lembaga amil zakat mana, atau Lazisnu atau Basnas dan lain sebagainya itu. Nah, semestinya adalah seperti ini gitu. Atau mungkin nanti di beberapa materi yang akan datang kita bahas soal Six Sigma mungkin. Nah, teman-teman juga bisa melakukan riset bagaimana penerapan Six Sigma di Basnas, di Lazis mana dan lain sebagainya. Nah, semestinya adalah riset-riset teman-teman itu adalah seperti itu gitu. Gitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Nanti resumenya dikumpulkan. Jadi resumenya nanti diketik dalam Microsoft Word. Kemudian dari Microsoft Word itu kemudian di-convert ke file PDF. Kemudian di-upload di link Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, untuk resume paling lambat dikumpulkan nanti jam 9 malam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.